Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Wonosobo, yang saya hormati kepada Bapak Ibu Guru SDN Tiga Wonosobo dan anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kita dalam di sini diberikan kesempatan, kesehatan, bisa hadir dalam acara Pak Beni, yaitu diseminasi budaya positif, peningkatan budaya positif melalui pembiasaan 5S. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini hanya moderator, akan membacakan susunan acara pada diseminasi budaya positif. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti sambutan, kemudian penutup sekaligus doa. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mulai awal hingga akhir tiada halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan dalam hal ini adalah Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Ibu Nur Rahmah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Wonosobo, yang saya cintai dan saya banggakan anak-anak SDN Wonosobo. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif, peningkatan budaya positif melalui pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan penyusunan keyakinan kelas yang akan dilaksanakan oleh Bapak Beni Putra Dijaya SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk Bapak Beni Putra Dijaya dalam melaksanakan apresiasi diseminasi budaya positif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Wonosobo serta anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif, peningkatan budaya positif melalui pembiasaan 5
yang akan dilaksanakan oleh Bapak Beni Putra Wijaya SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatnya di hari yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kepada Bapak Beni, calon guru penggerak angkatan 10, yang pada siang hari ini akan melakukan apresiasi dengan tema diseminasi budaya positif. Semoga untuk tugas-tugas selanjutnya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, dan yang paling penting ilmunya nanti dapat ditularkan dan bermanfaat bagi guru-guru di SDN 3 Wonosobo, khususnya pada peserta didik di SDN 3 Wonosobo. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bapak Beni Putra Wijaya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa sekaligus penutup kepada Bapak Beni Anjoko. Dipersilakan. Terima kasih untuk doa. Langsung kita bersingkat saja. Marilah kita tundukkan kepala serta membaca Al-Fatihah. Semoga kegiatan ini berjalan lancar sesuai yang diinginkan dan ilmunya dapat kita terima, kita mendapatkan manfaat sebaik-baiknya dan dapat kita tularkan ke rekan-rekan guru yang lain. Marilah kita berdoa. Al-Fatihah. Dapat diakhiri dan terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang salah. Waktu yang tepat langsung saja saya lakukan kepada Pak Beni. Pada Pak Beni saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dan siswa-siswi SDN 3 Wonosobo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana beliau sudah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di SDN 3 Wonosobo. Sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau sudah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Saya pribadi Beni Putra Wijaya dari SD 3 Wonosobo. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif, yaitu meningkatkan budaya positif melalui kebiasaan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun, dan penyusunan keyakinan kelas.
Oke, ini adalah visi guru penggerak, yaitu ada filosofi pendidikan, KHD, budaya positif, setelah itu ada inklusi, dan Merdeka Belajar itu isinya berada di filosofi Ki Hajar Dewantara. Next, Bapak Ibu, budaya positif ya berarti nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, pernah dan bertanggung jawab. Budaya positif ya, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Lanjut, yaitu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Lanjut, disiplin positif yaitu berarti proses pembelajaran disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Lanjut, nilai-nilai kebijakan universal yaitu yang pertama 1 profil pelajar Pancasila, yang kedua IBO primary peer program, yang ketiga 9 pilar karakter Indonesia atau bisa disebut Heritage Foundation. Terus yang keempat penunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima the 7 essential virtues. Yang keenam yaitu the virtues project atau project nilai-nilai kebajikan. Next, tujuan disiplin positif yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, karena ketika murid-murid kita itu memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi menjadi yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ini slide-nya. Teori motivasi dan penghargaan restitusi yang berisi motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik oleh dan perorangan atau suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Hukuman atau punishment adalah sebuah cara untuk menggambarkan sebuah tingkat laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Lanjut. Nah, ini kita melakukan S breathing dulu ya. S breathing yang pertama, kalau saya bilang kepala, jadi bapak ibu guru dan anak-anak pegang kepala. Ya. Kalau saya bilang kuda, anak-anak pegang kuda. Kalau saya bilang lutut, anak-anak pegang lutut.
terima kasih. Bisa dimulai. Kepala, pundak, lutut, pundak, lutut, kepala, kepala, pundak, lutut. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Sekarang yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, lanjut. Nah, keyakinan kelas yaitu salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidik yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya di sekolah dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, keyakinan kelas itu ada 5 poin ya. Yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan. Yang kedua, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada perilaku yang lebih rinci dan konkret. Ya. Lanjut, 3, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus yang keempat yaitu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dengan bentuk positif. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkolaborasi dalam pembuatan kelas keyakinan kelas lewat kegiatan curang. Oke, lanjut. Nah, ini ada keyakinan kelas ya yang perlu anak ketahui. Yang pertama bisa dibaca apa ini? Terus yang kedua, yang ketiga, lanjut. Saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Tetap patuh dan aktif di kelas. Nah, itu termasuk keyakinan kelas yang ada di sekolah kita, ya. Terus Bapak Ibu, kita itu diwajibkan ya, meskipun kita itu ada guru PJOK, guru PAI ya. Menurut saya keyakinan kelas itu perlu kita buat sebelum kita itu melakukan suatu kegiatan belajar mengajar. Manfaatnya apa? Ya manfaatnya suatu contoh. Sebelum mengajar kita itu agar anak tidak makan di dalam kelas ya. Kita membuat keyakinan kelas agar apa? Anak-anak itu tidak melanggar keyakinan kelas. Lanjut. Terus ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu survival, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus yang kedua, love and biologi, ya, cinta dan kasih sayang. Terus selanjutnya freedom atau kebebasan. Yang keempat power atau kekuatan. Yang kelima fun atau kesenangan dan kebahagiaan. Lanjut. Posisi kontrol restitusi yaitu ada 5. Kita sebagai guru bisa menjadi penghukum, bisa menjadi teman, bisa
bisa menjadi pemantau, bisa menjadi manajer, dan bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Ya, satu contoh, kita sebagai guru menjadi teman. Kok anak-anak itu ada bertengkar, kita itu harus mendekat. Ya, ini contoh sebagai teman ya, mendekati, kita menggunakan kalimat-kalimat yang seperti teman sebaya mereka, ya, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang menyalahkan, gitu. Terus kalau penghukum, kita sebagai guru kok ada siswa-siswanya bertengkar, kita itu posisinya sebagai penghukum. Nah, kita kalau sebagai penghukum tidak boleh moro tangan, apa jadi? Nah, memukul ya, mencewek itu tidak boleh. Jadi penghukum biar anak-anak itu membuat perjanjian untuk mereka itu tidak mengulanginya lagi, gitu. Contoh, si siapa itu Adi, apa yang kamu lakukan di saat kamu bertengkar lagi? Satu contoh, dan Adi menjawab, ya Pak, mohon maaf karena saya tidak akan mengulanginya lagi, saya tidak akan bertengkar lagi. Kalau saya bertengkar, saya akan membersihkan kamar mandi. Nah, itu adalah kita sebagai guru menjadi penghukum. Jadi biarkan mereka sendiri yang berjanji, bukan kita yang memberikan hukuman tersebut. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Nah, segitiga resolusi sudah kita jelaskan pada saat kita pertemuan dulu pada tanggal 27 April ya. Kita langsung lanjut saja. Oke, sesi pertama yaitu menstabilkan identitas dengan bagian dasar, dan segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan kontrol sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk mematuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan kalau kita mengkritik, maka ada cara tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Lanjut. Ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini adalah contoh kalimat-kalimat yang sudah saya sampaikan. Terus, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Selanjutnya kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Next. Sisi dua, validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasan dan pikiran bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik dan di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaannya. Power walaupun seringkali
kasih sayang dan rasa diterima atau love and biologi. Lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimatnya. Contoh kalimat validasi, yaitu yang satu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan menjadi mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuai yang penting buatmu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next. Sesi yang kedua, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satu, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah yang kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada, yang dia percaya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Next. Ini contohnya kalimat ada 4. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Terus yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Next, kita pindah di sini ya. Lanjut, restitusi memperbaiki hubungan. Ya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, membantu untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut, next. Oke, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita saya hanya sedikit sekali Pak Benda. Tapi sudah Anda paparkan panjang lebar desiminasi budaya positif. Saya kira itu sudah bagus sekali, hampir mendekati sempurna. Dan adakah negara-negara yang Anda rasakan dalam menerapkan budaya Yang pertama, yaitu bagaimana cara untuk melakukan kegiatan. Terus kegiatan
Ketika saya bilang kepala, berarti kalian yang ke Mas itu ada apa saja ya tadi? jika tabel bilang kuda, Sampah, maka senyum, sopan, dan saloni. Nah, di situ kita akan melakukan apa ya? Akan berdiskusi kepada kepala sekolah tentang kegiatan itu bahwa kita itu sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar yang sudah kita lakukan yaitu kan setiap pagi ya Bu ya, setiap pagi yaitu di depan gerbang ya, di dalam kebunan itu di kita dilakukan itu kan Bapak Ibu guru sudah diberikan tiket ya. oke, terima Bapak kasih. dua orang itu kita kan menyapa Oke, anak-anak. salam kepada anak-anak, sapa kepada anak-anak, senyum kepada anak-anak. Bahkan kita kan tidak itu juga kita juga melakukan Pembelajaran ya. penyeberangan anak ya. Kita membuat keyakinan Sekolah kita kelas. itu kan Kalian tahu keyakinan kelas? bahkan tiket alhamdulillah yang sudah kita musyawarahkan berjalan dengan baik Ayo. dan kendala-kendalanya itu Bu, Kita membuat kendala-kendalanya itu kelas. memang kami dari Bapak Ibu mungkin kita Saja. Oke. kepentingan Yang yang pertama ada kita di membuat keyakinan kelas apa? rumahnya sehingga kita tidak konsekuensi terhadap Berarti belum tahu ya. apa yang kita lakukan. Keyakinan kelas itu sama saja. Tapi sama alhamdulillah dari kegiatan itu respon dari wali murid, respon dari masyarakat sekitar itu sudah sangat-sangat baik sekali dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. apa? Mungkin ada lagi yang bertanya. Dilarang melepas sepatu di dalam. Kita tulis ya. Bertanya. Dilarang melepas sepatu dalam kelas. Ayo yang kedua. Buang sampah. Dilarang membuang yang dimaksud dalam restitusi terus ada lagi. dalam bentuk tindakannya kalau kita pesertanya gimana? Nah, dilarang berbicara saat Oke, pertanyaan bagus. Kontribusi kontrol yang ada di pendidikan. Jika kita dalam apa ya di luar pendidikan, yaitu restitusi kan biasa hukuman. Yang keempat, apa lagi? Ya. Bahkan ada restitusi yang ada di masyarakat ya, berita terbaru tentang apa ya pencurian mobil ya, pencurian mobil yang pemiliknya itu bahkan dibakar ya sampai meninggal. Itu adalah restitusi yang ada di masyarakat, itu tidak boleh kita lakukan. Nah, dari contoh-contoh yang sudah ada di masyarakat, maka kita itu yang terakhir apa ya apa? Ayo. ada restitusi proses, ada proses kontrol restitusi. Nah, kita bisa menjadi apa pemenang, kita bisa menjadi manajemen, kita bisa menjadi pembuku, kita bisa menjadi membuat rasa bersalah gitu. Nah, contohnya bagaimana? Kita tidak boleh menghukum menggunakan tangan, ya, menjewel, terus suara-suara yang keras. Kalimat ini kita ubah menjadi kalimat yang Bodoh lah, nggak boleh itu. Ya, guru tidak harus begitu. Jadi Ya, kata-kata juga dilarang tidak boleh. dihilangkan. Ayo coba. Ibu juga tidak boleh. Dilarang Kenapa? melepas Jika sepatu dalam kelas. itu kita biasakan pada saat dewasa mereka akan Kata jangan. seperti yang sudah-sudah yang ada di lingkungan masyarakat harus. Ayo. Ya, caranya bagaimana? Caranya biar anak-anak itu apa membentuk dirinya sendiri. Ya. Ada
untuk dirinya sendiri dengan cara berjanji. Tidak boleh, jangan bilangan itu. Mereka tidak akan melakukan lagi. Kita sebenarnya bertanya, terus janjimu apa kalau kamu mengulangi lagi? Janji saya akan membersihkan lingkungan sekolah. Contoh ya. Contoh, Saya kasih satu memakai sepatu jalan. ada yang mencontek, ada yang mencontek. Kita panggil, kemudian sekali mencontek. Sepatu Jadi, jalan. kenapa kamu mencontek? Tadi mencontek. Ayo. Karena kalau mencontek itu salah satu saya atau mengajari saya lebih gitu. Nah, jadi kata-kata itu artinya apa? Kalau dia mencontek, pasti dia akan meminta guru untuk mengajari lagi. Terus boleh katakan ini kok nggak bisa? Mohon sebelum ujian saya ajari dulu tentang ini. Yang Gitu, nomor Pak. 3 kan bisa. Oh, apa? Iya. Ada lagi? Iya. Saat program Pak Ferry, monggo bertanya Pak Ferry. Oh, itu. Ya sudah. Mungkin ada yang bertanya. apa? Ada yang besar. Oh, tidak ada. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tidak boleh. Bisa dipahami dan bisa dimengerti. Saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu pertanyaan dipersilakan. Dilarang coret-coret. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya tanya sedikit sekali Pak Benny. Bukan. Tapi sudah ada paparan panjang lebar, designasi budaya positif. Bagus sekali dan berbagai kesempatan. Langkah-langkah yang dilakukan. Saya cuma tanya sedikit saja Pak Benny. Bagaimana cara mengenalkan budaya linguistik kepada peserta didik? Dan adakah budaya-budaya yang berdasarkan dalam budaya yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martabak. Terima kasih. Martabak. Yang pertama yaitu bagaimana cara untuk melakukan kegiatan 5S, terus kendala yang Dilarang bertengkar. yang saya pertama Menjaga gerung. Oke, pertama saya itu akan membuat sebuah poster. Dari kelas 5S yang kita kelas 5S itu ada apa saja tadi? Salam, sapa, senyum, sopan, dan salam. Nah, di situ kita akan melakukan apa ya? Akan berdiskusi pada kepala sekolah tentang pelajaran itu bahwa kita itu sebelum melakukan kegiatan belajar yang kita lakukan itu kaki ya, bikin kaki itu di depan itu di kita membuat sampah di depan di depan dua orang itu kita kan menyapa ya,
kendalanya itu Bu, kendalanya itu memang kami dari pihak Bapak Ibu guru mungkin juga ada kepentingan yang ada di rumahnya, sehingga kita tidak konsekuensi terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Tapi alhamdulillah dari kegiatan itu, respon dari murid, respon dari masyarakat sekitar juga sangat-sangat baik sekali dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Apa yang kita dapatkan? Mungkin ada lagi yang bertanya. Kelas berarti kita itu Apa? melakukan Bu apa? Dewi bertanya. Apa? Apa anak-anak? Apa yuk? Terima kasih Pak. Contoh ya. Tadi di situ Contohnya, disampaikan ada ini sistem kontrol tes memakai sepatu dan dalam nanti kelas berarti kriminal Apa? kalau restitusi itu adalah bentuk dari penghukuman atau denda bagi adalah orang yang salah. Nah, yang dimaksud dalam restitusi dalam arti bagaimana? Dan itu tindakannya kalau Gambar. terima kasih Pak Beni. Gambar. Oke, pertanyaan yang bagus. Kontribusi kontrolnya yang ada di Yang ketiga, jika kita dalam apa ya, juga yaitu restitusi kan biasanya hukuman, bisa di penjara, bahkan ada restitusi yang ada di masyarakat yang berutang terbaru tentang apa itu pencurian mobil ya, menjual mobil yang pemiliknya itu bahkan dibakar ya, sampai meninggal. Itu adalah restitusi yang ada di masyarakat, itu tidak boleh kita lakukan. Nah, dari contoh-contoh yang sudah ada di masyarakat, maka kita itu apa ya, ada proses restitusi. Nah, itu bisa menjadi apa, teman, kita bisa menjadi pembuku, kita bisa menjadi pembuat merasa bersalah gitu. Nah, contohnya bagaimana kita tidak boleh menghukum menggunakan tangan, ya, menjengkel, terus suara-suara yang keras, kamu nggak boleh, kamu bodoh nggak boleh, ya, guru tidak boleh seperti itu. Ya, baik juga tidak boleh, jiwi juga tidak boleh. Karena apa? Jika itu kita biasakan, pada saat dewasa mereka akan seperti yang sudah ada yang ada di mata masyarakat Islam. Ya, caranya bagaimana? Caranya biarkan anak-anak itu menghukum dirinya sendiri, ya. Menghukum dirinya sendiri dengan cara berjanji bahwa mereka tidak akan mengulang lagi. kita sudah Terus sepakat. Pak sepakat. Lingkungan sekolah. 11 bulan ke depan. Contoh, Pak anak-anak itu menyepakati ini pada saat ujian ada yang yang biasanya kita kelas berapa? kita pakai Duduk, nyekel, nyekel, mencoba. itu juga tidak boleh. Nanti saya minta apa ya? Minta Aku tahu mencoba itu salah atau apa benar? itu namanya? Bahwa Konsekuensi itu salah. jika kalian Terus melanggar. seharusnya apa yang kamu lakukan? Ya. Bu, seharusnya saya itu Kalau kalian melepas sepatu, apa konsekuensinya? Tidak boleh. Nah, dari kalimat itu artinya apa? Kalau dia mencontek, ya, kita mencontek pasca bulan dulu mengajari lagi. Itu saya
Tempatnya, kalau ada yang tidak membuang sampah, biasanya kalian makan itu ya, makan itu kalian masukkan apa itu dalam rak. Apa konsekuensinya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Membersihkan kelas. Bisa dipahami. Saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan. Ya itu kan tadi sudah membersihkan di satu kan sudah, berarti Dalam hal ini, sama sekali. Karena saya kedua yang membersihkan terima sudah. kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya tanya sedikit sekali Pak Beni. Tadi sudah Anda katakan panjang Kalau kalian lebar, melarang, Pak Beni minta destinasi kalian budaya positif, mengambil kalian satu juga lagi perlu sekali dengan untuk kelas. berbagai sempurna mulai Ya, jadi kalau dilihat lagi ada sampah-sampah yang tidak sedikit saja Pak pada Beni. tempatnya, Bagaimana ada di kalian menerapkan budaya yang tersebut pada peserta didik? Dan apakah ada dalam pemaparan budaya yang kalian apa? peserta didiknya itu saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh itu. Terima kasih atas Ayo, pertanyaan. kalau kalian Pak Beni Yang pertama yang kami itu bagaimana cara untuk melakukan kegiatan PSS, terus kendala yang ada yang saya rasakan. kalau kami Yang maju menghafalkan berkah. Siap? Setuju? Kurang kompak setuju? Oke. Pertama, saya itu akan membuat sebuah poster yang Tapi kalau kalian kami, kalian 5S itu ada apa saja dari salah, sampah, serbu, sopan, dan sarbo. Nah, di situ kita akan melakukan apa ya? Akan berdiskusi kepada kepala sekolah tentang kegiatan itu, bahwa kita itu sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar yang kita bikin pagi itu di depan gerbang ya, itu di kita yang sudah digawakan Bapak Ibu kelas 2 orang. Nah, di situ kita kan menyapa salam kepada anak-anak, sapa kepada anak-anak, senyum kepada anak-anak. Bahkan kita kan tidak itu juga yang kita lakukan. Kita juga melakukan